Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Amalia dengan nomor induk mahasiswa 12320100067. Saya dari MPI 5B. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari soal ujian tengah semester dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam. Yang pertama mengenai pengertian Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam dan bagaimana peranannya dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Yang pertama mengenai pengertian SIMPI atau Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyajikan data serta informasi yang berkaitan dengan kegiatan manajemen lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, pesantren, atau sekolah Islam. Nah, SIMPI ini berfungsi untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi secara efektif serta efisien berdasarkan nilai-nilai Islam. Nah, yang kedua itu mengenai peranannya dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan lembaga pendidikan Islam, yaitu meliputi yang pertama mempermudah pengambilan keputusan manajerial berdasarkan data yang akurat dan terkini. Yang kedua meningkatkan efisiensi administrasi seperti pengelolaan data siswa, data guru, keuangan, dan sarana prasarana. Lalu yang ketiga memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek pengelolaan. Yang keempat mendukung integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem manajemen modern melalui prinsip amanah, kejujuran, dan tanggung jawab. Dilanjut ke pertanyaan selanjutnya, nomor 2, yaitu mengenai komponen utama dalam sistem informasi manajemen pendidikan Islam. Nah, ada komponen utama dalam SIMPI meliputi yang pertama, ada input atau data, meliputi data siswa, guru, kurikulum, keuangan, dan sarana prasarana yang dikumpulkan secara sistematis. Yang kedua, ada proses atau pengelolaan data, mencangkup kegiatan mengelola data menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, ada output atau informasi berupa laporan, grafik, dan analisis yang dapat digunakan oleh pimpinan madrasah untuk evaluasi dan perencanaan. Yang keempat, ada database dan teknologi seperti perangkat keras, perangkat lunak, serta jaringan yang mendukung penyimpanan dan pengelolaan data. Yang kelima, ada user atau pengguna, mencangkup kepala sekolah, guru, staf tata usaha, dan pihak terkait yang memanfaatkan informasi tersebut. Nah, adapun ada hubungan antar komponen. Nah, semua komponen tersebut saling terkait. Data atau input diproses melalui sistem teknologi menjadi informasi atau output yang kemudian digunakan oleh pengguna untuk mengambil keputusan manajerial. Tanpa koordinasi antar komponen, sistem tidak dapat berjalan dengan efektif. Lalu pertanyaan nomor 3 mengenai hubungan digitalisasi administrasi pendidikan dengan transparansi dan mutu pelayanan. Digitalisasi administrasi pendidikan berperan penting dalam yang pertama meningkatkan transparansi karena seluruh data dapat diakses secara terbuka dan tercatat dengan baik. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas. Nah, karena setiap aktivitas administrasi terekam otomatis dan dapat diaudit. Yang ketiga, meningkatkan mutu pelayanan melalui kecepatan dan ketepatan dalam memberikan informasi kepada siswa, guru, dan masyarakat. Nah, dengan digitalisasi, lembaga pendidikan Islam dapat menunjukkan tata kelola yang profesional namun tetap berlandaskan nilai-nilai keislaman seperti amanah dan kejujuran. Dilanjut ke pertanyaan selanjutnya, nomor 4, mengenai langkah-langkah pengembangan dan implementasi sistem informasi manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi manajemen pendidikan Islam berbasis web
Di madrasah, langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, analisis kebutuhan. Nah, dengan mengidentifikasi kebutuhan data dan informasi yang harus dikelola, misalnya data siswa, guru, absensi, dan keuangan. Nah, jadi sebelum melakukan pengembangan atau implementasi sistem tersebut, kita itu harus menganalisis dulu terlebih dahulu mengenai kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh sekolah atau madrasah. Nah, yang kedua itu perencanaan sistem. Dengan menentukan tujuan, struktur sistem, fitur utama, serta anggaran dan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Yang ketiga, dengan pemilihan platform dan teknologi. Dengan menentukan apakah sistem akan dibuat menggunakan aplikasi internal, pihak ketiga, atau menggunakan sistem open source seperti website. Nah, yang keempat, desain dan pengembangan sistem. Dengan membuat rancangan database, antarmuka pengguna, serta alur kerja sistem sesuai kebutuhan madrasah. Yang kelima, pelatihan pengguna atau user training. Dengan memberikan pelatihan kepada guru, staf TU, dan kepala madrasah agar mampu menggunakan sistem secara efektif. Yang keenam, dengan implementasi dan uji coba. Nah, setelah melalui berbagai proses yang sebelumnya dilaksanakan, itu akan dilakukannya implementasi dan uji coba. Nah, dengan meluncurkan sistem secara bertahap untuk melihat efektivitas dan menemukan potensi perbaikan. Nah, yang ketujuh ada evaluasi dan pemeliharaan sistem. Setelah dilakukannya proses-proses sebelumnya dan setelah diuji coba, lalu ada evaluasi dan pemeliharaan dengan meninjau hasil penggunaan sistem, memperbaiki bug, serta melakukan pembaruan agar sistem selalu relevan dan optimal. Nah, dengan langkah-langkah tersebut, madrasah akan mampu meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan kualitas pelayanan administrasi pendidikan. Sekian dari saya, Rahma Amalia. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.